Shalom jemaat SIB Mersing dan kepada siapa sahaja yang sedang tune in kepada video khotbah ini. Sekali lagi selamat datang dan mari kita menikmati firman Tuhan untuk ibadah kita pada minggu ini. Dan pada minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu kepenuhan hidup di dalam Kristus. Sekali lagi, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Dan tema khotbah ini saya petik untuk ibadah minggu ini supaya kita benar-benar menjalani kehidupan ini di dalam kepenuhan Kristus bagi diri kita sebagai orang percaya. Dan saya pasti bahwa ayat firman Tuhan ini ataupun pelajaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama nikmati pada hari ini itu akan menjadi berkat untuk siapa sahaja yang mendengar. Nah, bersama saya mari kita tunduk berdoa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami ada kesempatan untuk mendengar dan belajar daripada firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami tanggapi dengan benar dan kami dapat aplikasikan itu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan ya Tuhan adalah tertumpu dan tertuju pada Engkau sahaja. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan, ini doa kami. Amin. Baik, untuk tema ini artinya kepenuhan hidup di dalam Kristus itu bermaksud bahwa hidup seseorang itu dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh Kristus. Dalam arti kata lain juga, kepenuhan hidup di dalam Kristus ini berarti hidup kita sentiasa dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan visi, dan dipenuhi dengan kehendak yang daripada Kristus. Sehingga segala sesuatu yang kita mau lakukan tertumpu dan tertuju, bahkan kita pertimbangkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap yang kita lakukan itu pasti datang daripada hikmat dan bimbingan daripada Roh Kudus, termasuk bagi setiap keputusan kehidupan kita, apakah itu dalam tingkah laku kita, dalam emosi kita, pikiran kita, apatah lagi ketika kita mau mengambil keputusan atas sesuatu perkara. Dan perkara ini penting untuk kita pelajari, karena bagi orang percaya untuk memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus itu adalah suatu keharusan. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk pelajaran pada hari ini adalah di dalam Kolose. Mari kita membuka dalam surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya bacakan di sini ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Daripada dua ayat ini kita dapat melihat bahwa sebenarnya kepenuhan hidup di dalam Kristus itu adalah cara hidup seseorang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya cara hidup kita sebagai orang Kristen ini penting untuk menunjukkan kepada dunia tentang kesaksian, dan di samping itu juga menjadi satu tanda bahwa kita ini benar-benar orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah dimenangkan, yang sudah dibebaskan oleh kuasa dan kasih daripada Kristus. Sebelum kita masuk lebih dalam pelajaran firman Tuhan, saya mau membawa kita untuk mengenal surat Kolose ini, sehingga apa yang dituliskan dalam dua ayat tadi itu apa konteksnya. Kita belajar apa konteksnya sehingga Rasul Paulus menuliskan demikian kepada jemaat di Kolose. Seperti yang saya katakan tadi, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri bersama dengan anak muridnya. Anak muridnya yaitu Timotius. Waktu itu Timotius masih muda dan berlindung di bawah pimpinan dan bimbingan daripada Rasul Paulus. Nah, ketika itu kemungkinan besar Rasul Paulus sedang dipenjara di Roma untuk kedua kalinya. Dia dipenjara di Roma untuk kedua kalinya. Itu sebabnya dia kemungkinan belum lagi dapat mengunjungi jemaat di
Kolose. Namun dia mendengar bahwa ada orang-orang percaya yang ada di Kolose dan mereka ketika itu sedang mengalami satu tantangan yang berat. Sekali lagi, surat ini ditujukan kepada jemaat di Kolose yang mengalami tantangan ketika itu. Nah, untuk orang-orang di Kolose ataupun jemaat di Kolose ketika itu masih kita panggil masih muda di dalam kekristenan. Mereka masih baru saja menjadi orang-orang percaya dan baru saja mendirikan gereja di sana, baru saja ada persekutuan di sana. So bayangkan iman mereka pada tingkat yang seperti itu, namun mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami tantangan yang berat bagi iman mereka. Nah, ketika itu jemaat Kolose berhadapan dengan satu ajaran, yaitu ajaran Gnostik. Ajaran Gnostik ini adalah ajaran yang sesat, oke? Ajaran yang sesat ini adalah tentang pengetahuan, yang menitik beratkan pengetahuan. Dan Gnostik ini mulai mencemari ajaran-ajaran Kristen yang tulen. Di mana ajaran Kristen yang tulen itu adalah Kristus telah mati untuk kita, menebus kita daripada akibat dan daripada kuasa dosa, sehingga kini kita yang percaya kepada Kristus beroleh hidup yang kekal karena kita percaya pada Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Namun Gnostik mengajarkan seperti ini. Kalau kita tidak punya pengetahuan akan Kristus, kita tidak cukup tahu siapa Kristus, kita tidak cukup tahu tentang Injil, kita tidak cukup tahu tentang gerak-geri dan sebagainya, cara hidup orang Kristen, maka kita belum lagi selamat. Kita harus tahu dan sampai pada satu tingkat pengetahuan, barulah kita selamat. Nah, kalau kita sebagai orang yang berpikir logikal, kita boleh kita boleh pikir macam betul yang dia katakan. Kan macam mana kita mau selamat kalau kita tidak kenal Kristus. Nah, tetapi ini mendorong hati seseorang untuk merasa ego terhadap imannya. Biar saya terangkan. Begini, kalau kita pikir bahwa kita tahu Kristus baru kita percaya, artinya keselamatan yang kita terima itu adalah letak pada diri kita yang mau tahu dan diri kita yang tahu terlebih dahulu tentang Kristus, barulah Kristus masuk dalam hati kita. Tetapi Kristen dalam ajaran kekristenan yang tulen mengajarkan bahwa Kristuslah dahulu yang mencari kita, baru kita mau mengenal Dia. Kerinduan kita untuk kenal dan mengasihi Tuhan datang daripada Kristus sendiri yang menyelamatkan kita. Manusia tidak mencari keselamatannya sendiri, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan keselamatan itu kepada kita. Demikianlah ajaran Rasul Paulus juga untuk jemaat di Kolose, karena ada beberapa orang yang mulai terpengaruh dengan ajaran Gnostik ini. Dan ajaran Gnostik ini ketika itu sangat kuat mempengaruhi ajaran-ajaran orang Kristen di Kolose dan mulai mencemari. Oke? Dan karena itu Rasul Paulus menulis surat ini untuk counter attack, untuk membidas semua yang diajarkan oleh Gnostik dan ajaran-ajaran sesat yang mulai mencemari ajaran Kristen yang tulen ini. Nah, persoalannya tentang kepenuhan hidup di dalam Kristus adalah tentang seperti tadi ada ajaran sesat yang mengajarkan tentang pengetahuan itu lebih penting. Nah, Rasul Paulus menuliskan tentang kepenuhan hidup di dalam Kristus untuk membidas ajaran Gnostik itu dengan mengatakan bahwa cara hidup seseorang itu dan iman seseorang itu pasti terkait dengan pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu berdasar pada firman Tuhan yang benar. Sehingga firman Tuhan itulah yang mengubah seseorang, bukan pengetahuan yang kita peroleh secara manusiawi, tetapi daripada Roh Kudus yang membimbing kita di dalam kehidupan kita untuk hidup lebih benar, hidup menurut firman Tuhan adalah bukan pengetahuan kita sendiri, bukan taunya kita, tetapi taunya Tuhan untuk diri kita. Apa rencana Tuhan untuk diri kita, apa visi Tuhan untuk diri kita, itu yang sepatutnya membimbing kita di dalam kehidupan ini. Dan itulah yang membawa kita pada tema pada hari ini, yaitu kepenuhan hidup di dalam Kristus.
Mereka yang memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus, hidup mereka ditujui dan dibimbing oleh Kristus sendiri. Pikiran kita adalah daripada pikiran Roh Kudus. Yang kita akan pelajari daripada tema ini adalah apakah tanda-tanda orang percaya yang dipenuhi dengan Kristus, ataupun dalam kata yang lain lagi adalah apakah tanda-tanda bagi seseorang yang memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kita langsung masuk. Yang pertama adalah dalam ayat yang ke-7e mengatakan hidup berakar dan dibangun di dalam Kristus. Itulah yang pertama. Hidup orang yang penuh dengan hidup orang yang memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus adalah pertama mereka hidup berakar dan dibangun di dalam Dia. Nah, seorang Kristen harus sentiasa bersatu dengan Kristus. Kita akan belajar dulu kata berakar ini. Oke, ada dua kata di sini. Ada kata berakar dan ada kata dibangun. Nah, dua kata ini pasti berbeda dari segi maksudnya, tetapi boleh disatukan menjadi satu konsep. Oke, yang pertama adalah berakar. Dalam kata Yunaninya, ini dalam bahasa aslinya adalah erizomenoi. Oke, erizomenoi ini digunakan secara figuratif atau sebagai kata kiasan. Berakar di sini, oke, artinya itu berakar. Oke, berakar di sini digunakan secara figuratif. Daripada bahasa aslinya itu memiliki konotasi bahwa sesuatu itu mencengkam pada dasarnya ataupun pada tanah. Oke, seperti sebuah pohon. Oke, sebuah pohon yang berakar pada tanah yang kuat, sehingga ketika badai datang pokok itu tidak terumbang-ambing, tetapi dia tetap teguh karena memiliki kekuatan pada akar itu, kuat pada tanah itu tadi. Hidup kita juga demikian. Mereka yang mempunyai kepenuhan hidup di dalam Kristus berakar kuat pada Kristus. Kristuslah yang menjadi tanah kita. Nah, selain daripada kata berakar itu kuat, mencengkam, dan teguh berdiri, adalah berakar itu dikaitkan dengan tumbuhan. Oke, tumbuhan itu ketika dia berakar, dia tidak hanya mencengkam, tapi dia mengambil nutrien. Maksudnya itu dia meresap dan dia bertumbuh. Pohon itu bertumbuh. Bagi kita sebagai orang Kristen, Kristus yang memberi pertumbuhan kepada kita, bukan pengetahuan kita, bukan diri kita sendiri yang memberi makan pada diri kita sendiri, tetapi Kristus yang memberikan kita semua yang kita perlukan, semua yang kita perlu untuk bertumbuh, sehingga pada tanah itulah menjadi sumber kekuatan kita. Di sanalah kita mengerah kekuatan, dan demikian Roh Kudus juga menolong kita. Kataan kedua tadi adalah kata dibangun. Nah, kata dibangun ini, dalam bahasa Yunaninya agak panjang sedikit, tapi saya gunakan kata yang lebih dasar, yaitu oikodomeo. Oikodomeo ini berarti dia berdiri di atas. Dia berdiri di atas. Samalah seperti dibangun. Kalau kita mau membangun satu bangunan ataupun satu benda lah kan, seperti satu bangunan. Kita mau membangun sebuah bangunan, pasti kita menguatkan dasarnya dahulu. Kalau dasarnya tidak kuat, bangunan itu setinggi dan sebagaimanapun kita bina tetap akan runtuh. Karena dasarnya pertama sekali tadi tidak kuat. Nah, kita harus menguatkan dasarnya. Seperti itu juga kehidupan orang Kristen harus memiliki dasar yang teguh, sehingga ketika kita didirikan itu, kita tidak mudah roboh, karena dasar yang kita miliki itu sangat kuat. Demikian bagi seorang yang memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus, mereka bertumbuh, berakar tadi, dan mereka tetap teguh berdiri di atas dasar yang daripada Kristus sendiri. Demikianlah poin yang pertama. Poin yang kedua, poin yang kedua datang daripada ayat 7b tadi, yaitu bertambah teguh di dalam iman. Bertambah teguh di dalam iman ini adalah
ciri atau tanda seseorang yang memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus. Saya mau membawa kita untuk fokus pada kata bertambah. Bertambah, bahasa Yunaninya adalah bebaio menoi. Bebaio menoi. Artinya dia memiliki progres, memiliki peningkatan, memiliki dia semakin kuat begitu, semakin kuat atau semakin stabil. So bila kita melewati pergumulan, bila kita melewati tantangan di dalam kehidupan kita, kita boleh meresponi dengan dua cara. Satu adalah kalau kita jatuh atau kalau kita tidak dapat melepas, kita susah, kita punya mindset ini kita kalah dan kita tidak tahu apa mau buat, bagaimana sudah begitu dan begini, maka di situ sajalah kita berada. Kita tidak akan bertumbuh, kita tidak semakin kuat, malah kita semakin merosot dan kita semakin lemah. Tetapi kalau kita punya mindset bahwa pergumulan ini, tantangan ini menguatkan kita, sehingga bila kita berjaya atau tidak, kita belajar daripada pengalaman itu. Amin. Kita belajar daripada itu, sehingga kan bila kita melalui tantangan lain di dalam kehidupan kita tahu dan kita sudah menjadi semakin matang. Dan demikianlah kata bertambah tadi, di mana pergumulan dan tantangan itu mematangkan kita semakin kuat, kita semakin stabil. Apapun yang datang dalam kehidupan kita tetap stabil karena kita tahu apa yang kita harus lakukan. Bagi orang percaya, satu saja jawaban untuk setiap masalah, yaitu Kristus, yaitu Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, bila kita berdoa, pasti Dia menolong kita. Dia akan memberikan kita hikmat, dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Maka jika kita memiliki kepenuhan hidup, kita bertambah matang, kita bertambah kuat. Kita bukan semakin lemah, tetapi kita semakin kuat. Nah, kalau kita pergi gym, pergi gym kan angkat berat. Awal-awal itu bila kita mau mau jadi fit, awal-awal itu susah kan, awal-awal itu macam berat dia, my ampun, kita tidak dapat angkat begini, semua begini, berat, sakit badan, sakit otot, 1 minggu lah sakit badan. Kita pergi jogging pun, kalau sudah lama tidak jogging, kemudian pergi jogging, sakitlah di paha, sakitlah di betis, sakitlah di seluruh badan, di pinggang dan semuanya, semua sakit. Tapi kalau kita ulang, kita buat endurance, kita buat cardio, kita buat gym itu, kita pergi gym, exercise gym itu, kita buat itu menjadi kebiasaan kita. Sudah pasti kita mulai selesa dengan itu, dan kita sudah tahu apa yang kita harus lakukan. Kita sudah semakin fit. Nah, dalam hidup ini, tantangan itulah yang buat kita lebih fit. Sehingga kita juga dapat menolong orang lain, kita juga dapat menjadi berkat kepada orang lain yang mengalami hal yang sama. Nah, itulah ciri yang kedua. Tanda yang terakhir bagi orang yang memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus menurut ayat ini adalah dalam 7C. Mereka memiliki hati yang sentiasa mengucap syukur, berlimpah dengan syukur. Ramai orang boleh bersyukur, dengan hal-hal yang baik. Tetapi ketika datangnya hal-hal yang buruk, hal-hal yang terasa negatif, kita boleh orang-orang yang tidak kuat itu akan merungut. Orang-orang yang tidak percaya sungguh-sungguh itu pasti akan mengeluh. Tapi bagi mereka yang punya kepenuhan hidup di dalam Kristus, senantiasa mengucap syukur. Nah, bagi orang percaya, mengucap syukur itu adalah salah satu daripada keharusan, salah satu daripada nilai yang penting di dalam hidup sebagai seorang Kristen. Karena apapun yang kita lewati, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya,
itu berasal daripada Tuhan, guna untuk kebaikan kita, dan pasti tepat pada waktunya. Karena itu mengucap syukurlah. Bukan hanya itu saja, tetapi mengucap syukur karena Anda punya hidup. Anda boleh mengenal Kristus sehingga Anda menikmati hidup pada kepenuhannya, okay? Dan kita sentiasa punya kebahagiaan dan damai sejahtera karena Kristus yang memberikan kita semua itu. Apabila seseorang berbuat baik, amatlah lazim dan benar untuk kita berterima kasih. Nah, bila kita mengenang kembali kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan pun tidak cukup. Atas anugerah dan kasih-Nya pada kita, jauh daripada itu kita bersyukur. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mengucap syukur ini adalah satu nilai yang sangat penting. Apapun yang kita punya, apapun yang mungkin yang kita tidak dapat pun, yang kita dapat dan yang kita peroleh, apakah itu daripada pekerjaan kita, keluarga kita, pribadi kita dan sebagainya, mengucap syukur. Karena mana mungkin semua itu kita dapat peroleh kalau bukan Tuhan yang rencanakan di dalam kehidupan kita. Kembalikanlah syukur pada Tuhan yang layak menerima pujian itu. Nah, mengucap syukur juga boleh kita sampaikan dalam banyak bentuk. Salah satu itu adalah doa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk pimpinannya. Waktu kita bangun, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu kita tidur, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu makan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bila-bila masa kita mengingat kembali kebaikan Tuhan, kita mengucap syukur kepada Dia. Yang kedua adalah melalui pemberian kita, perpuluhan dan sebagainya. Itu juga satu bentuk ucapan syukur, di mana berkat yang Tuhan berikan kepada kita 10% kita kembalikan kepada pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Nah, hal ini penting karena ramai orang tidak tahu bagaimana mengucap syukur. Mereka hanya ucap terima kasih Tuhan begini-begini dan itu satu hal yang baik. Tetapi mereka tidak mau memberi karena mereka mau simpan semua berkat itu untuk mereka sendiri. Untuk kegunaan mereka sendiri tanpa mengingat dan menyadari bahwa tanggung jawab kita juga adalah untuk memberi kepada pelayanan Tuhan. Menyokong pelayanan Tuhan supaya kerajaannya dapat dinyatakan. Dan puji Tuhan dapat menolong pelayanan di tempat ini, di mana kita memberi itu, gereja yang kita berikan itu. So, jangan pernah abaikan hal atau nilai mengucap syukur kepada Tuhan. Itu pasti memberi kepuasan kepada kita. Amin. Maka inilah 3 perkara yang kita belajar pada hari ini, tanda seorang yang memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus, yaitu mereka pertama berakar dan berdiri atau dibangun di atas firman Tuhan atau Kristus sendiri. Yang kedua adalah mereka bertambah teguh, semakin matang, semakin kuat. Tentangan tidak boleh menjatuhkannya, tetapi Tuhan tetap mengangkat kita dan kita semakin matang, kita semakin kuat. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk mengucap syukur. Karena bila kita mengucap syukur, ada satu kepuasan yang daripada Tuhan sendiri untuk kita. Merasakan damai, sejahtera, perlindungan dan insurance daripada Tuhan untuk kita. Nah, untuk firman Tuhan sampai di sini. Dan saya harap ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Dan saya juga mengharapkan bahwa kita senantiasa ingat untuk berdoa, untuk menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, terutamanya dalam masa-masa yang sukar ini. Jangan pernah abaikan ibadah bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, ataupun secara sendiri. Jangan pernah abaikan persekutuan dengan Tuhan ini,
Biarlah supaya ini dapat menolong dan mendorong kita untuk melakukan yang terbaik bagi pelayanan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan dan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar menjadi berkat untuk diri kami dan juga orang lain, mengajar kami untuk sentiasa mengucap syukur, sentiasa kuat, sentiasa berakar di dalam dan bertumbuh di dalam Engkau. Kiranya tanda-tanda bagi mereka yang memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus juga ada pada diri kami. Biarlah juga Tuhan supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi demikian juga menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman-Mu ini tinggal tetap di dalam hati kami, bertumbuh dan membuahkan hasil, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau terus bimbing dan berkati kami apapun yang kami lakukan, bersama dengan keluarga semua itu diberkati, disertai dengan pimpinan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur semuanya. Amin. Baik, terima kasih untuk semua waktu yang sudah diluangkan untuk mendengar firman Tuhan ini. Dan saya percaya ini menjadi berkat untuk keluarga, untuk pribadi, dan untuk teman-teman yang ada di luar sana yang melihat video ini. Terima kasih. Untuk apa-apa sahaja info dan berita daripada yang berkaitan dengan pelayanan daripada gereja akan disampaikan sama ada melalui personal ataupun melalui grup WhatsApp yang ada. Dan tetap berdoa, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap kuatkan keluarga kita, kuatkan diri kita, kuatkan teman-teman kita. Dan terima kasih, Tuhan memberkati.